Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wa qala aidan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallahul azim wa sadaq Rasulullahil karim. Amma ba'd. Hadirin para pendengar yang berbahagia, pada kesempatan yang indah dan mulia ini tentunya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Pada bulan suci Ramadan ini merupakan doa-doa kita pada bulan Rajab kemarin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan pada bulan Rajab ini dan pada bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Para pendengar yang pemirsa budiman yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan kita. Tentunya kita sebagai umat yang dirindukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah merindukan umatnya yang lebih dirindukan daripada sahabat-sahabatnya. Siapakah gerangan itu? Yaitu orang yang hidup bukan pada zaman Rasulullah, orang yang hidup bukan pada zaman sahabat, orang yang hidup bukan pada zaman tabi'in dan tabi'in, tetapi adalah orang yang hidup di akhir zaman, tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dia meyakini bahwa ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ajaran yang benar, sehingga dia mengikuti baik perkataan-perkataan Rasulullah, perbuatan-perbuatan Rasulullah, dan tindak tanduk Rasulullah, atau kita kenal dengan sunnah maupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah umat-umat kita ini yang dirindukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi inspirasi bagi kita semua, dan bahkan dalam satu karya buku, tokoh yang paling berpengaruh di dunia nomor satu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ada sahabat imam besar bernama Ahmad Ibnu Hanbal, atau yang kita kenal dengan Ibnu Hanbal. Suatu ketika Ibnu Hanbal ini dari Baghdad, Irak, dia ingin bertemu dan ingin jalan-jalan ke suatu desa, tapi dia tidak pernah tahu desa itu mau ngapain di sana, yang bernama Desa Basyarah, jauh dari kota Baghdad. Ketika perjalanan, sampailah pada malam hari. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal ini dia sholat isya, sholat maghrib dilanjutkan dengan sholat isya. Selayaknya seorang musafir, dia tidak punya tempat tinggal di desa tersebut dan tidak mengenal siapapun, dan juga dia tidak memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Imam Ahmad Ibnu Hanbal, yang ulama yang sangat terkenal di Baghdad, Irak.
Kemudian setelah dia sholat isya, dia ingin niat baring-baring. Kemudian dia tertidur sampai dengan subuh. Pada saat itu penjaga masjid ketika selesai sholat melihat ada orang yang baring-baring, kemudian diusir. Silahkan keluar, ini bukan tempatmu, tidak boleh tidur di masjid ini. Kemudian dengan kesederhanaannya Imam Ahmad bin Hambal, dia tidak memperkenalkan dirinya bahwa sayalah Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian dia kembalilah ke teras. Setelah penjaga masjid ingin menutup masjid, dia lihat lagi di teras. Silahkan Anda keluar, di sini bukan tempat. Kemudian dia keluar dari masjid tersebut. Di seberang masjid ada rumah, merupakan seorang yang menjual roti, yang sedang membuat adonan roti. Kemudian dilihat Imam Ahmad bin Hambal yang diusir oleh penjaga masjid tersebut. Kemudian dilihat, dipanggil, apakah Anda seorang musafir, tidak punya tempat tinggal? Maka datanglah ke rumah saya ini. Setelah sampai di rumahnya, penjaga roti tersebut melakukan pekerjaannya semula, yaitu adonan roti. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal disuruh istirahat, kemudian dia duduk memperhatikan apa yang dilakukan oleh tuan rumah tersebut. Kemudian tuan rumah tersebut mengadon roti sambil mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, istighfar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, astagfirullahaladzim. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal bertanya, sejak kapan Anda melakukan hal demikian? Tanyalah tuan rumah, apa yang Anda tanyakan? Anda adon roti dengan kata-kata subhanallah, Anda berzikir kepada Allah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, astagfirullahaladzim. Maka apa kata fulan tersebut? Sudah lama saya melakukan ini, dan apa yang saya lakukan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa saya dikabulkan, apa yang saya minta cepat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada satu doa yang belum dikabulkan. Bukan tidak dikabulkan, tapi belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bertanyalah Imam Ahmad bin Hambal, apa doa tersebut sehingga Allah belum mengabulkannya? Kata si tukang adon roti tadi, tiap kali saya mengadon roti ini saya berzikir, istighfar, memohon ampun, bertahmid, bertakbir, bertasbih. Saya cuma satu, ingin dipertemukan dengan Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal berdiri dan mengatakan, sesungguhnya doamu telah dikabulkan. Sayalah Imam Ahmad bin Hambal yang kamu minta kepada Allah untuk dipertemukan. Saya tidak pernah tahu. Saya dari Baghdad dan jalan-jalan ke sini dengan tanpa tujuan apapun. Tetapi saya ingin ke desa sini. Ternyata karena doamu yang menyeret saya ke sini, yang mengharuskan saya ke sini. Saya diusir oleh penjaga masjid. Bukan karena penjaga masjid jahat, tetapi karena doamu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dari kisah tadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, belajar dari kisahnya tukang roti tadi yang punya rumah yang sangat sederhana, tetapi dia menerima imam besar dan tidak pernah tahu bahwa itu adalah Imam Ahmad bin Hambal dan mengabulkan doanya. Maka menjadi perenungan bagi kita, apakah kita sudah memiliki amal-amal khusus, sudah melaksanakan amalan-amalan khusus yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang dengan amalan khusus dengan hanya bertasbih, tetapi karena dia istiqomah sehingga dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Ada orang hanya seorang tukang adonan roti yang punya rumah yang sangat sederhana, tetapi karena amalannya yang khusus dia istiqomah sehingga Imam Ahmad bin Hambal yang jauh dari kota dia bisa datangkan di desa Basyarah yang sangat jauh dari kota Baghdad, Irak, dengan rumah yang sangat sederhana tersebut. Itulah amalan-amalan yang harus kita pertahankan, apalagi di bulan yang penuh mulia ini,
di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang menjadi madrasah pendidikan bagi kita. Apakah madrasah ini, Ramadan ini sudah kita persiapkan dengan baik sehingga kita lulus? Ataukah kita akan keluar dengan Ramadan dengan predikat tidak lulus? Amalan-amalan kita, sholat kita yang kita laksanakan berjamaah di bulan Ramadan, tentunya kita akan laksanakan di luar Ramadan, maka itu kita lulus dalam bulan suci Ramadan. Sedekah kita yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan, apa kita istiqomah di 11 bulan di luar Ramadan, maka kita termasuk orang yang lulus daripada pembekalan madrasah Ramadan. Tahajud kita, bacaan kitab suci Al-Quran kita, yang kita hatam berkali-kali di bulan suci Ramadan. Di luar bulan suci Ramadan, apabila kita istiqomah, maka kita juga termasuk lulus daripada madrasah Ramadan. Kembali kepada kisah Imam Ahmad bin Hanbal tadi. Dia lulus dengan ujian, walaupun punya kehidupan yang sangat sederhana, rumah yang reot, tetapi dia punya amalan. Dia beristighfar, bertasbih, bertahmid, dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia melaksanakan perintah-perintah Allah. Ending daripada itu, ada ujung daripada itu, dia ingin menjadi pribadi yang bertakwa, sehingga pulang ke kampung akhirat dia sudah memiliki bekal yang sangat-sangat banyak. Ini saja kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat, khususnya tentunya bagi al-fakir yang menyampaikan ini. Unzur maqala wala tanzur maqala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sika mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi untuk seluruh umat Islam di Kabupaten Sika dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Semoga ibadah puasa kali ini lebih meningkatkan spiritual dan kesalehan sosial kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahrudin SE, anggota DPRD Kabupaten Sika, dengan ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1446 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, saudara-saudariku, umat muslim di Mian Tanah Sika dan Nusa Tenggara Timur yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas nama pribadi, saya Heriawan SKM, anggota DPRD Kabupaten Sika dari fraksi Partai Nasdem, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi kita semua. Semoga bulan suci yang penuh berkah dan penuh harapan ini menjadi momentum bagi kita untuk memperbaiki kualitas diri dan juga meningkatkan kualitas spiritual kita. Mari kita sambut Ramadan dengan hati yang bersih dan penuh harapan, meningkatkan ukhuwah Islamiyah, mempererat tali silaturahmi antara kita, dan tentunya semangat toleransi selalu kita tanamkan dalam diri sanubari kita untuk Mian Tanah Sika yang kita cintai. Marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, pimpinan cabang Muslimat NU Kabupaten Sika, mengucapkan marhaban ya Ramadan 1446 Hijriah. Mari kita sambut Ramadan
dengan hati yang bersih. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.